Di sebuah desa kecil bernama Kampung Sinar Harapan, berdiri sebuah masjid sederhana bernama Masjid Nurul Hikmah. Masjid ini menjadi saksi bisu kehidupan masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Namun sebelum kita berlanjut ke jalan ceritanya, Mimin mengajak semuanya untuk subscribe, share, dan menyukai videonya, agar Mimin selalu semangat membuat cerita menarik lainnya. Sayangnya, masjid itu perlahan kehilangan perannya sebagai pusat spiritual desa. Jamaah yang hadir untuk salat berjamaah hanya segelintir, didominasi oleh para orang tua. Sebagian besar warga desa terlalu sibuk dengan urusan duniawi, merasa cukup dengan salat di rumah dan menunda-nunda kewajiban berjamaah. Masjid itu kian sepi, kecuali pada hari Jumat atau saat perayaan besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan, anak-anak lebih sering terlihat bermain di halaman masjid daripada berada di dalamnya untuk mengaji. Masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai agama, tenggelam dalam rutinitas kehidupan. Namun, Allah, dengan segala kebijaksanaannya, memiliki cara untuk menyentuh hati hamba-hambanya. Sebuah peristiwa besar akan menjadi pengingat yang mengguncang seluruh desa, membuka mata dan hati mereka yang selama ini terlena. Pagi itu, langit desa diselimuti kabut tebal. Suara burung-burung yang biasanya berkicau riang lenyap, digantikan oleh keheningan yang menyesakan. Di kejauhan, sebuah pesawat Garuda Indonesia melintasi langit desa. Pesawat itu mengangkut ratusan penumpang dalam perjalanan menuju tujuan internasional. Namun, takdir Allah berbicara. Mesin pesawat tiba-tiba mengalami gangguan serius, membuat pilot kehilangan kendali. Para kru berusaha keras mencari tempat darurat untuk mendarat, berjuang menghindari pemukiman padat. Namun, pesawat akhirnya jatuh, menabrak Masjid Nurul Hikmah. Ledakan keras mengguncang tanah, diikuti oleh suara runtuhan yang memekakkan telinga. Api membumbung tinggi, membakar masjid dan puing-puing pesawat yang berserakan di sekitarnya. Penduduk desa yang mendengar suara ledakan segera berlari ke arah masjid. Mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Masjid hancur total, hanya menyisakan puing-puing. Namun, di balik kehancuran itu, sebuah keajaiban terjadi. Tidak ada satupun warga desa yang menjadi korban. Karena kejadian itu terjadi sebelum waktu subuh, masjid masih kosong. Bahkan, sebagian besar penumpang pesawat ditemukan selamat, meskipun beberapa di antaranya mengalami luka-luka. Setelah api berhasil dipadamkan dan situasi mulai terkendali, penduduk desa berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Mereka tidak hanya merasa sedih atas hancurnya masjid yang menjadi kebanggaan mereka, tetapi juga mulai merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang merasa bahwa ini adalah peringatan dari Allah, sebuah tanda bahwa mereka harus kembali kepada jalannya. Seorang ulama desa, Ustaz Abdul Wahid, mengadakan pengajian darurat di dekat lokasi masjid yang hancur. Dalam ceramahnya, beliau membaca sebuah ayat Al-Quran yang artinya, "Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Saudara-saudaraku, ujar Ustaz Abdul Wahid dengan suara bergetar. Musibah ini adalah ujian dari Allah. Ujian bukanlah tanda murka, melainkan bentuk kasih sayangnya. Allah ingin kita bangkit, ingin kita kembali kepadanya. Jangan biarkan peringatan ini berlalu tanpa perubahan. Kata-kata itu menghujam hati setiap penduduk. Air mata mengalir di pipi mereka yang mendengarkan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah lalai, terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga melupakan kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Proses pembangunan Masjid Nurul Hikmah dimulai segera setelah itu. Penduduk desa, tanpa memandang status atau usia, bahu-membahu membangun kembali rumah Allah. Ada yang menyumbangkan uang, ada yang menyediakan bahan bangunan, dan ada pula yang menawarkan tenaga. Bahkan, anak-anak kecil ikut membantu dengan membawa batu-batu kecil atau memberikan semangat kepada para pekerja. Selama masa pembangunan, salat berjamaah dilakukan di tenda darurat. Meskipun sederhana, tenda itu selalu penuh oleh jamaah, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam setiap pengajian, Ustaz Abdul Wahid terus mengingatkan mereka akan pentingnya istiqomah dalam beribadah. Beliau sering mengutip ayat Al-Quran. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Jangan hanya mendekat kepada Allah saat musibah datang, katanya. Jadikan masjid ini pusat kehidupan kita, bukan hanya tempat singgah sesaat. Setelah beberapa bulan, Masjid Nurul Hikmah berdiri kembali, lebih megah dan kokoh daripada sebelumnya. Namun,
Perubahan terbesar bukanlah pada bangunan masjid, melainkan pada hati penduduk desa. Masjid yang dulu sepi kini selalu ramai. Salat berjamaah 5 waktu menjadi kebiasaan baru. Kaum ibu aktif mengikuti kajian, anak-anak belajar mengaji, dan para pemuda terlibat dalam berbagai kegiatan dakwah. Masjid itu juga menjadi pusat kegiatan sosial, tempat orang-orang saling berbagi dan mendukung. Mereka merasa lebih dekat satu sama lain, lebih kuat sebagai komunitas. Seiring waktu, Kampung Sinar Harapan menjadi contoh bagi desa-desa di sekitarnya, menunjukkan bagaimana sebuah tragedi bisa menjadi titik balik menuju kebangkitan spiritual. Tragedi yang menimpa Masjid Nurul Hikmah adalah pengingat bahwa hidup ini fana, penuh ujian yang menguji iman dan kesabaran. Ayat berikut menjadi pedoman bagi warga desa dalam menjalani hari-hari mereka. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Mereka menyadari bahwa di balik setiap musibah, Allah menyimpan hikmah yang tak terhingga. Kehancuran masjid menjadi awal dari kebangkitan spiritual mereka. Kini, mereka tidak lagi memandang masjid hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai pusat kehidupan yang mempererat hubungan mereka dengan Allah dan sesama manusia. Kisah Kampung Sinar Harapan dan Masjid Nurul Hikmah menjadi pelajaran bagi semua orang. Musibah adalah tanda kasih sayang Allah, kesempatan untuk kembali kepadanya, dan untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel kami agar kami selalu semangat membuat konten. Subscribe, share, dan sukai videonya sebagai bentuk apresiasi teman-teman yang budiman. Sampai jumpa di kisah menarik lainnya.